Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat yang begitu banyak, sehingga Allah Subhanahu wa taala sendiri yang berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, maka jika kalian menghitung nikmat yang telah Allah berikan, sungguh kalian tidak akan mampu. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Arabi wal Ajami, dan juga kepada para sahabat dan ahli keluarga beliau yang telah menemani beliau dan dakwah beliau daripada zaman jahiliyah, zaman kebodohan sampai sekarang zaman yang penuh dengan cahaya keilmuan. Dan juga salam hormat saya sebagai santri kepada murabbi Pondok Tahfiz Al-Hidayah ini, Abah Tuku Ghazali dan Umi Komariah hafizahumullah ta'ala, dan juga kepada pembina Pondok Pesantren Al-Hidayah ini, Bapak Muhammad Syarif Hidayat dan Ibu Maya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau ini dalam kebaikan, amin. Hadirin teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ngomongin tentang zaman sekarang, mungkin salah satunya yang terbesit dalam hati kita adalah media sosial dan teknologi. Media sosial dan teknologi. Maka saya ingin menyampaikan satu ayat dari Allah Subhanahu wa taala, lamma qala Allahu tabaraka wa taala, falamma nasu ma dzukiru bih fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun. Falamma nasu ma dzukiru bih, maka ketika mereka lupa dengan peringatan yang telah kami berikan, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', maka kami bukakan segala pintu-pintu segala pintu-pintu, hatta idza farihu bima utu, sehingga mereka yang telah diberikan itu bersenang akan keterbukaan itu, akhadnahum baghtah, maka kami siksa mereka dengan tiba-tiba, fa idza hum mublisun, maka mereka hanya bisa terdiam dan berputus asa. Nah, make sense gak sih kalau misalnya teknologi dan media sosial saat ini menyibukkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala? HP menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Media sosial memberikan kita ilmu yang tidak kita ketahui. Internet memberikan kita ilmu yang tidak kita ketahui. Segala sesuatu itu mau tidak mau sekarang ada di sekitar kita. Hatta idza farihu bima utu, sehingga kita senang dengan itu. Maka keterbukaan ini, kemudahan ini, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita telah mengingatkan kita tentang keterbukaan ini. Falamma nasu ma dzukiru bih, maka ketika mereka lupa dengan peringatan Allah, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', maka Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu segala kesenangan. Buku dong. Lupa. Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna alaihim abwaaba kulli syai', maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah Allah berikan kepada mereka, maka kami bukakan pintu-pintu kesenangan kepada mereka. Maka ketika ditanya orang tersebut, adakah Quran di sakumu? Tidak, Quran ada di HP-ku. Nah, padahal kalau ditanya lagi,
ada apakah di dalam Quran, ada apakah di dalam HP, media sosial, apakah lebih baik daripada pesan-pesan yang telah Allah berikan? Maka mengingat ini, saya dari zaman Nabi Muhammad SAW, seorang penyair, Walid bin Mughirah namanya, telah mengatakan ketika dia diperdengarkan kepadanya Al-Quran, dia berkata langsung kepada Abu Jahal, demi Allah tidak satu pun orang yang lebih mengetahui baik dan buruknya tentang syair daripadaku. Demi Allah ini bukan karangan manusia dan karangan jin. Demi Allah ungkapannya sangat manis, dan demi Allah sangat indah mendengarnya. Masya Allah. Padahal ini seorang kafir, Walid bin Mughirah, seorang penyair. Tapi ketika mereka mendengar Quran, hatinya tetap luluh. Tapi karena kesombongannya, dia tetap jadi kafir. Malah lebih parah lagi, menuduh Rasulullah SAW sebagai penyihir. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Allah Subhanahu wa taala, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita senang dengan WhatsApp, senang dengan IG, senang dengan Facebook, senang dengan pesan-pesan orang lain daripada pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Padahal di HP-nya sudah ada Quran tapi tidak pernah dibuka. Hatta idza farihu bima utu, sehingga mereka senang dengan keterbukaan ini, akhadnahum baghtah, maka Allah Subhanahu wa taala siksa mereka dengan tiba-tiba. Maka telah tiba siksa Allah Subhanahu wa taala, fa idzahum mublisun, kita hanya bisa terdiam dan berputus asa. Nauzubillahi min dzalik. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah musibah terbesar yang menjauhkan kita dari Allah, merusak iman kita, merusak akhlak kita daripada hal-hal yang tidak bermoral. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita seharusnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah diberikan nikmat yang dimana orang lain juga ingin mendapatkan nikmat seperti kita, yaitu bisa menghafal Quran, jauh daripada ketersibukan daripada selain Allah. Maka hal ini kita perlu syukuri, dan juga kita semoga juga kita selalu bisa tersibukkan dalam keadaan-keadaan yang menyibukkan diri kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini seharusnya sampai kita seharusnya ini jangan sampai kita sia-siakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat bisa menghafal Quran. Gak semua orang bisa mendapatkan nikmat Quran ini. Ada mungkin orang yang lebih kuat daripada kita, lebih mampu, lebih ingin mungkin daripada kita menghafal Quran, tapi tidak diberikan fadl oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang menghafalkan Quran ini adalah fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersungguh-sungguh sehingga kita bisa menjadi salah satu orang yang bisa menjadi salah satu sabda Nabi Muhammad SAW sebagai sebaik-baik manusia. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang mempelajari Quran dan mengamalkannya. Nah, ingat, di sini bukan hanya tentang belajar Quran, tapi juga tentang mengamalkan apa isi-isi Al-Quran. Dalam kitab Tibyan, Imam An-Nawawi menjelaskan lebih penting yaitu menjadi hamilul Quran daripada hafizul Quran. Hafizul Quran juga penting, tapi hamilul Quran itu juga penting. Apa itu hamilul Quran? Orang yang senantiasa bisa berbuat baik yang diperintahkan oleh Al-Quran, dan juga menjauhi larangan-larangan yang dilarang oleh Al-Quran. Dan kita juga seharusnya sungguh-sungguh sehingga kita bisa mendapatkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an Abi Sa'id radhiyallahu anhum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, man syaghalahul Qur'an an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdala ma u'tiyas sa'ilin wa fadlu kalamillahi ala sa'iril kalami ka fadlillahi ala khalqih. Dari Abi Sa'id radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Man syaghalahul Quran, barang siapa yang menyibukkan dirinya kepada Al-Quran, an dzikri, daripada berzikir kepadaku, wa mas'alati, dan meminta kepadaku, a'taituhu. Nah, di sini keutamaannya yaitu Allah Subhanahu wa taala akan beri dia afdhala ma u'tiyas sa'ilin, daripada orang-orang yang meminta kepada Allah. Mungkin kita di sini ada yang meminta Alphard, mungkin Allah kasih pesawat, nggak usah minta jadinya, tapi sibukkan dirinya kepada dalam Al-Quran. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan, kekhususan yang begitu besar ini? Dalam bait setelahnya, wa fadlu kalamillahi ala sairil kalami ka fadlillahi ala khalqi. Keutamaan kalam Allah ini daripada kalam-kalam lainnya seperti keutamaan Allah daripada makhluknya. Masya Allah. Semoga kita menjadi salah satu ahlul Quran. Amin. Juga usaha tidak cukup, harus doa juga. Usaha tanpa doa sombong, dan doa tanpa usaha mustahil. Kalau Syekh Maulana Ilyas Al-Kandahlawi meringkas sifat-sifat sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi 6, yaitu diringkas. Imam Maulana Ilyas Al-Kandahlawi meringkas sifat-sifat Nabi, sifat-sifat sahabat Nabi menjadi 6. Ada dakwah wa tabligh, yakin kepada kalimat la ilaha illallah, salat khusyuk wal khudu', ilmu ma'adzikir, ikramul muslimin, tashihun niyah, dakwah wa tabligh, khuruj fi sabilillah. Nah, setiap sifat ini ada artinya dan maksud tujuannya, dan juga ada fadilah apabila kita bisa mendapatkan sifat-sifat ini, dan juga ada cara mendapatkannya. Nah, dalam setiap sifat-sifat ini ada cara mendapatkannya. Pasti selalu ada dalam setiap sifat ini. Maulana Ilyas Al-Kandahlawi mencantumkan doa kepada Allah agar diberi hakikat sifat-sifat ini. Nah, begitu pentingnya doa dalam Islam ini, sehingga Imam Ar-Rifai ditanya apa sih maksud dari doa? Padahal Allah Subhanahu wa taala tahu apa isi hati kita, gerak-gerik kita. Allah Subhanahu wa taala tahu, nggak perlu minta. Apa sih Imam Ar-Rifai maksudnya dari intinya dari doa ini? Imam Ar-Rifai menjawab, intinya doa adalah al-iftiqari, yaitu merasa rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di qasidahnya Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, qad kafani ilmu rabbi min su'alin wa ikhtiyari fa du'ai wa btihali syahidun li biftiqari. Qad kafani ilmu rabbi, cukup, kata Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, cukup ilmu Rabbku atas apa? Min su'alin wa ikhtiyari, daripada permintaanku dan ikhtiarku. Aku ke barat, aku kemana-mana minta apa, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tahu. Fa du'ai wa batihali, doaku dan nangisku, syahidul li biftiqari, adalah saksiku bahwa aku butuh kepada engkau, adalah saksiku bahwa aku merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin segitu aja. Enggak lah, lupa. Mungkin segitu aja sekapur sirih dari saya. Mungkin yang baiknya bisa diambil dan buruknya datang dari saya. Mungkin hadza ma qultu lakum fa in kana shawaban faminallah wa in kana khata'an faminni wa minasyaiton wallahu wa rasuluhu bari'an. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.